Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawada Walfa dengan NIM 100313821260080 dari Prodi Kesehatan Lingkungan Universitas Sriwijaya Angkatan 2021 dengan dosen pengampu Ibu Aminah Rosyada. Di sini saya akan menyelesaikan soal atau kasus yang berbunyi, suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan tidak merokok 50 orang. Pada pernyataan ini, kita dapat menyimpulkan identifikasi dari soal yang menyatakan bahwa responden terbagi dalam dua kelompok yang mencirikan dari sifat independen atau memiliki sampel orang yang berbeda. Apa yang berbeda tersebut yaitu sampel pertama, ibu hamil yang merokok, dan sampel kedua, yaitu ibu hamil yang tidak merokok. Selanjutnya, apa yang ditanya di sini yaitu ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok alfa 5%. Oleh karena itu, di sini kita harus membuat terlebih dahulu apa yang diketahui. Kelompok 1, untuk yang merokok kita buat N1 sama dengan 40, rata-rata satunya kita buat X1 bar sama dengan 2,9, dan terdapat pula standar deviasi kita buat simbol S1 sama dengan 0,1. Begitu pula untuk kelompok 2, untuk yang tidak merokok kita buat N2 sama dengan 50, rata-rata 2 kita buat X2 bar sama dengan 3,2, dan S2-nya sama dengan 0,1. Karena kita sudah mendapatkan identifikasi bahwa ini adalah independen, maka kita menggunakan rumus independen atau rumus uji T. Untuk rumus, kita menggunakan dua rumus ini di mana kita mencari dulu nilai dari SDP kuadratnya, nanti baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Baiklah, yang pertama kita lakukan yaitu mencari H0-nya atau untuk uji hipotesis. Dari soal tadi, maka hipotesis yang dapat kita ambil untuk H0-nya, artinya pada kasus ini tidak ada perbedaan rata-rata ibu yang merokok terhadap bayi yang dilahirkan. Oke. Untuk hipotesis kedua, di mana HA-nya pada kasus ini artinya terdapat perbedaan rata-rata ibu yang merokok dengan rata-rata ibu yang tidak merokok. Terhadap berat bayi yang dilahirkan. Oke. Berarti memiliki uji kesamaan varians atau uji dengan asumsi varians yang sama. Selanjutnya, setelah kita menentukan uji hipotesis, kita akan mencari terlebih dahulu nilai dari SDP kuadratnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari nilai X1 bar sama dengan 2,9 yang didapat dari data kelompok 1. Langkah kedua yaitu mencari nilai X2 bar yang didapat dari data kelompok 2, yaitu di sini 3,2. Langkah ketiga yaitu mencari X1 bar dikurang X2 bar dengan rumus sama dengan X1 bar dikurang X2 bar, enter. Didapatkan hasilnya min 0,3. Selanjutnya langkah keempat yaitu mencari nilai X1, mencari penyebut dengan rumus buka huruf N1 dikurang 1 tutup huruf S1 kuadrat ditambah tutup buka huruf N2 dikurang 1 tutup huruf S2 kuadrat. Di sini terdapat S1 kuadrat dan S2 kuadrat, maka kita mencari dulu nilai dari S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Caranya yaitu 0,1 dikali 0,1 maka didapatkan hasilnya 0,01. Begitu pula untuk yang kedua, 0,1 dikali 0,1 maka didapatkan hasilnya 0,01. Oke, jadi maka di sini sama dengan buka kurung 2 kali N1 dikurang 1. N1 dikurang 1 tutup kurung
dikali menggunakan tanda bintang S1 kuadrat, tutup kurung, ditambah, buka kurung 2 kali, N2 dikurang 1, tutup kurung, dikali menggunakan tanda bintang S2 kuadrat, tutup kurung, enter. Maka didapatkan hasilnya 0,88. Oke, langkah selanjutnya, langkah kelima mencari penyebut, yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2. Maka sama dengan buka kurung N1 ditambah N2 dikurang 2. Tutup kurung, enter. Maka didapatkan hasilnya 88. Langkah yang keenam yaitu nilai dari SDP kuadrat, yaitu sama dengan nomor 4 dibagi dengan nomor 5, maka sama dengan buka kurung nomor 4 per nomor 5, tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah 0,01. Selanjutnya langkah yang ketujuh yaitu akar dari SDP kuadrat. Untuk mempermudah kita cari dulu di dalam kurung. Maka sama dengan buka kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2 tutup kurung, enter. Maka didapatkan hasilnya 0,045. Langkah yang selanjutnya yang ke-8 yaitu dikalikan SDP kuadrat dengan nomor 7. Maka sama dengan di sini buka kurung nomor 6 dikali menggunakan tanda bintang nomor 7 tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah 0,00045. Setelah kita dapatkan nomor 8 ini, maka kita akan mencari akarnya dengan rumus sama dengan SQRT buka kurung nomor 8 tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah 0,021213. Maka sudah didapatkan nilai pembilang dari rumus T sehingga T hitung nilai nomor 3 dibagi nilai nomor 9. Maka sama dengan buka kurung nomor 3 per nomor 9 tutup kurung, enter. Maka hasil yang didapatkan adalah min 14,1421. Setelah mendapatkan T hitung, maka untuk mengetahui apakah hipotesis 0 atau H0-nya ditolak atau diterima, yaitu kita mencari T tabel yang digunakan adalah nilai alfa 5%. 5% sama dengan 0,05 dan nilai DF-nya adalah 88 hasil dari langkah kelima. Ini tabel T, kita mencari nilai DF sama dengan 88 dan nilai alfa sama dengan 0,05. Di sini tidak terdapat nilai 88 untuk DF, maka kita ambil yang paling mendekati yaitu 90 dengan alfa 0,05. Jadi hasilnya sama dengan 1,662 untuk nilai dari T tabel. Setelah kita melihat tabel T tadi, kita dapatkan nilai T tabel sama dengan 1,662. Maka jika dibandingkan dengan T hitung, nilai T hitung lebih kecil sama dari T tabel berdasarkan patokan. Maka kita ambil kesimpulan HO tertolak karena T hitung sama dengan
Respectable. Maka haknya diterima. Artinya pada soal ini terdapat perbedaan rata-rata ibu yang merokok dengan rata-rata ibu yang tidak merokok terhadap berat bayi yang dilahirkan. Oke. Atau menjawab pertanyaan soal apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok? Apakah ibu Maka jawabannya, ya, rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok lebih rendah dibandingkan daripada rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Terima kasih, sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.